Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Kembali dengan saya, Bung Ropan. Dan seperti yang sudah kita saksikan bersama kemarin dalam final Piala AFF U16, tim nasional kita di bawah asuhan Bima Sakti tampil sebagai juara. Untuk kedua kalinya setelah 2018, kita mengulang kembali. Artinya ada 4 tahun ya setelah kita puasa gelar. Dan diulangi lagi pada tahun ini di Stadion Maguwoharjo di Sleman. Kita menang 1-0 lewat pertarungan yang sangat seru, sangat mencekam tentunya menghadapi lawan yang berat, Vietnam. Dan gol itu diciptakan oleh gelandang serang kita, Caviatur, di menit 45 plus 1. Dan gol terjadi sangat berkelas, saya pikir ya. Dan mungkin sulit diulangi lagi karena begitu indah. Dibuat oleh anak-anak seusia yang 16 tahun ini dengan visi bermain bola yang sangat baik sekali, terskema dengan bagus ya. Bagaimana Nabil memulai pergerakan dari sisi kanan, kemudian ada pergerakan dari Rizar masuk dari pertahanan sebelah kiri Vietnam. Rizar ketika mendapat umpan dari Nabil masih bisa melihat posisi dari Caviatur yang masuk ke dalam kotak penalti dan memberikan umpan dengan baik. Caviatur itu mengontrol dengan tenang, dengan kaki kiri dia mengontrol, ada pergerakan siksak sedikit dari dia untuk bisa menggocek perhatian dari dua pemain Vietnam yang berada di depan dia, dan dia mengarahkan bola ke kaki kirinya sebelum dia memplacing bola itu ke tiang jauh. Dia bisa melihat posisi arah kiper yang sulit untuk bisa mengantisipasi kalau dia melakukan dengan tendangan kaki kiri, dan itu luar biasa. Bola menusuk tajam dan masuk tanpa bisa berbuat banyak, tak berkutik sama sekali menjaga gawang dari Vietnam ini. Dan saya rasa ini bagi Caviatur, dia harus meminta ini. Cuplikannya ini mungkin ke Indosiar ya, untuk dia pegang. Ini sejarah betul buat dia ya untuk ke depan ya. Ketika dia akan bergerak terus, bukan saja dari usia 16, pasti akan mungkin dipakai di usia 19, terus ke usia 23 sampai ke tim senior, karena ini bakat yang luar biasa ditampilkan oleh seorang Caviatur. Semua pemain tampil oke. Ya, artinya grafik kita tuh naik, tidak anti klimaks tapi klimaks, dan klimaks itu dapat di final. Pergerakan pemain-pemain termasuk kiper kita ya bagus, kemudian fullback kita juga bagus semua. Rizal, Habil, gelandang-gelandang kita oke. Dan yang paling penting tentunya adalah di balik semua ini bagaimana berdiri sosok sang pelatih kepala, sang arsitek Bima Sakti. Kalau boleh saya katakan di sini, Bima memang sakti. Luar biasa. Pendekatan dia terhadap pemain ya, bagaikan ini seorang bapak ya, merangkul anak-anaknya, sholat bersama, berdoa bersama, makan juga secara bersama-sama, memberikan wejangan-wejangan, nasihat-nasihat yang luar biasa, memotivasi pemain ini. Kemudian banyak juga mengundang orang tua dari pemain itu harus datang ke stadion untuk menyaksikan anak-anak mereka bertarung di final. Dan Bima Sakti sudah mengatakan memang bahwa ini final ini hanya sekali, kapan lagi, tidak akan datang 2 kali. Ini saatnya harus berbuat yang terbaik. Dan itu dilakukan dengan bagus oleh semua pemain. Kelebihan dari pasukan Bima Sakti bahwa dia punya skuad yang bagus. Tidak hanya mengandalkan starting 11 yang ada di skuad inti, tetapi yang duduk di bench, di bangku cadangan, semua siap untuk bermain. Tidak ada perbedaan sama sekali. Itu yang menjadi sebuah keunggulan bagi pasukan Bima. Jadi siapapun yang dimasukkan, itu pemain-pemain yang oke. Dia melakukan rotasi, pergantian pemain. Ini semua bagus. Dan tidak ada berpengaruh sama sekali. Sehingga saya bisa mencatatkan bahwa Bima ini 100% sempurna untuk membina anak-anak asuhan di U16 ini. Dibantu oleh asisten-asisten pelatih yang oke. Mantan pemain hebat di era mereka masing-masing. Bima selain pelatih ada asistennya Indrianto Nugroho, bagus. Sama-sama ini jebolan dari Primavera. Dan saya terkesan dengan dua pemain ini karena saya menjadi saksi hidup mereka. Ketika mereka masuk dalam proyek Primavera saat itu, pemain-pemain muda yang dikirim ke Italia, tepatnya ke kota Genoa. Mereka itu disatukan di satu daerah, satu tempat yang agak ke atas ya, naik itu di Tavaron namanya. Dan saya datang ke Italia hanya untuk melihat Bima Sakti dan Indrianto ini, termasuk dengan Kurniawan Dwi Yulianto, Yeyen Tumena, Aples Tekuari, semua ada di sana. Dan mereka berlatih itu sama. Jadi apa yang Bima dapatkan di Primavera, ketika saya melihat kebersamaan mereka di lapangan, atau ketika mereka istirahat,
makan bersama, berdoa bersama. Itu dibawa Bima sampai ke tim U16 yang dia tangani saat ini. Jadi saya tidak heran bahwa Bima melakukan itu dengan baik karena dia punya pengalaman ini. Pengalaman ini secara kebersamaan itu yang dibina dengan bagus oleh Bima Sakti ini. Dan kemudian ada Firmansyah juga di sana. Oke, mantan bek yang bagus sehingga pertahanan kita kalau hanya kebobolan 2 ya, kita kebobolan lawan Vietnam ketika kita menang 2-1 dan melawan Myanmar di semifinal. 2 itu aja. Total kita memasukkan 15. Tapi pertahanan kita kuat. Ada Firmansyah di belakang, mantan bek tim nasional yang oke. Punya visi bermain yang sangat bagus. Dan dia menerapkan, saya kira ini membantu Bima Sakti untuk membenahi lini belakang. Jadi jangan heran kalau Saki bermain oke di belakang. Apalagi Kapten kesebelasan Iqbal yang menjadi pemain terbaik. Ini tampil juga ciamik, tampil bagus. Ya. Rizar di kanan. Kemudian ada Habil, Abdillah di kiri. Baik sekali pertahanan kita yang dibangun oleh Firmansyah. Penjaga gawang Andrika yang banyak juga dibicarakan, banyak juga yang meragukan tadinya ya di awal-awal katanya menjadi titik lemah, ya banyak yang menilai, tetapi ini grafik dia naik terus, berproses dengan sangat baik. Di sana ada mantan penjaga gawang tim nasional, Marcus Horizon yang membantu Bima. Jadi semua satu komponen ini, satu elemen yang penting sekali. Mereka bersatu bersama-sama untuk bisa membangun kekuatan di tim U16 ini. Dan Andrika tampil oke. Puncaknya memang di final. Ya, kalau banyak yang meragukan di awal-awal dari fase grup, kemudian mungkin sampai di semifinal, tetapi semifinal dia menjadi pahlawan ketika mengagalkan penendang keempat dari Myanmar. Itu menjadi kunci untuk Indonesia bisa menang dengan 5 penembak semua masuk. Ya, kemudian di final dia tampil oke. Ada beberapa penyelamatan yang luar biasa dibuat oleh Andrika. Dan saya pikir ini menjadi kebanggaan bagi Marcus yang sudah membina, ya, memoles seorang Andrika ini. Menanamkan rasa percaya diri, mental yang sangat kuat termasuk di babak final yang tidak mudah untuk pemain seusia seperti mereka ya, yang tampil di final dengan tekanan yang luar biasa. Bukan saja supporter ini mendukung, tetapi juga karena dukungan ini supporter ingin menang. Jadi ada beban tersendiri juga bagi pemain untuk bisa bermain menunjukkan yang terbaik. Dan ternyata dilakukan oleh Iqbal dan kawan-kawan dengan luar biasa. Nah, setelah ini harus dijaga dengan baik ya, untuk bagaimana tim ini berproses ke depan karena ke depan juga masih banyak ya laga-laga yang akan ditunggu terutama di Piala Asia U17 nantinya pada Oktober. Ini sudah harus bersiap, punya waktu 1,5 bulan. Jadi Bima harus tetap bersama dengan tim ini. Jadi semua elemen yang ada di tim U16 ini harus bersiap untuk membina ke depan ini, menjaga lagi mereka ya untuk akan tampil bagus lagi. Tentunya lebih baik dari penampilan di U16 Piala AFF ini karena levelnya ini kan sudah naik lagi ke tingkat Asia di U17. Nah, kita akan tunggu nantinya di sana. Dan saya meyakini kalau mereka dibina dengan baik dari saat ini, terus berlatih dan berlatih. Dan saya yakin dengan Bima Sakti ini akan semua oke dan mereka akan tampil baik di babak kualifikasi di grup B U17 nantinya. Nah, saya menyorot bahwa ternyata ini produk lokal oke ya. Bagus. Terutama produk lokal dengan pelatih Bima ya. Karena semua piala yang diraih ini semua dilakukan keberhasilan oleh pelatih-pelatih lokal, pelatih-pelatih Indonesia sendiri. Ini luar biasa. Ya, semenjak bagaimana Indra Safri ya memoles tim di U19 pada 2013, Evan Dimas dan kawan-kawan menjadi juara di Sidoarjo. Kemudian terus bergerak di 2018 di U16 juga Fakhri Husaini melakukan dengan baik dan mendapatkan trofi. Ya, mereka bisa menjadi juara. Kemudian di 2019 juga Indra Safri tampil juga bagus sekali bersama dengan tim di U22, kembali bisa menjadi juara. Ya, ada 2 kali Indra Safri bisa mempersembahkan piala. Semua adalah pelatih-pelatih lokal yang hebat karena Indra Safri itu sudah jadi dirtek. Ya. Nah, kemudian setelah Fakhri Husaini melakukannya di 2018 dengan tim U16-nya, sekarang Bima Sakti melakukannya. Ya, jadi pelatih lokal lagi yang muncul di sana untuk bisa mengangkat ya bagaimana nama Indonesia ini. Untuk yang haus gelar, dan itu sudah dibuktikan oleh Bima Sakti ini. Saya sangat terkesan dengan bagaimana Bima Sakti ya. Kita akan lihat, saya coba untuk bisa memutar di sini bagaimana Bima Sakti ini ya. Ini mereka bergembira sekali ya ketika menjadi juara dan Bima Sakti dielu-elukan. Ini suatu pemenangan yang oke, yang saya salut memang. Bagaimana Bima Sakti bisa
secara kebersamaan dengan tim ini, ya, menjadi satu mereka. Dan itu yang saya sudah lihat, ya, kita sudah lihat bersama dengan penampilan dari Bima dan anak asuhannya. Semoga ini akan terus lebih baik ke depan. Sampai di sini pembicaraan kita, khususnya dengan keberhasilan Bima Sakti untuk bisa mengangkat tim U16 menjadi juara di AFF U16 ini di Maguwoharjo di Sleman, dan untuk kedua kali kita bisa menjadi juara setelah 2018. Ciao.